Pisces ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban, pesan, dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Tampaknya beberapa dari Anda ini perlu untuk membuat batasan, perlu untuk menjadi tegas, bersikap tegas, dan serupa lainnya. Beberapa dari Anda sudah menunggu selama ini tentang sebuah jawaban, maka Anda perlu apakah menanyakannya lagi, apakah bagaimana melakukan sesuatu, bertindak semacam itu terhadap apa yang Anda tunggu tersebut, tetapi tidak kunjung juga mendapatkan jawaban atau kejelasan. Ataukah vice versa? Anda ditunggu jawaban Anda, maka waktunya bagi Anda untuk memberikan jawaban Anda. Anda sudah terlalu lama membuat dia menunggu, atau membuat itu menunggu. Maka entah yang mana. Untuk bacaan lainnya di sini mungkin untuk beberapa dari Anda, perlukah grounding, melakukan healing, menenangkan hati dan atau pikiran Anda, beristirahat sejenak? Entah apa yang Anda pikirkan terasa di sini, beberapa dari Anda berpikiran kusut dan itu berimbas kepada fisik Anda yang menjadi lemah, malas, bangkit dari tempat tidur saja, magernya luar biasa. Kreativitas Anda menjadi tumpul, berpikir saja malas, dan serupa lainnya. Ya, refreshlah diri Anda, sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Untuk beberapa dari Anda di sini, ada keajaiban bisa Anda temui jika Anda di waktu-waktu ini bersemangat dan melakukan yang terbaik. Anda akan bertemu dengan banyak keajaiban. Sebaliknya, jika Anda mager-mageran dan serupa lainnya tadi, keajaiban, hal-hal baik akan terlewatkan begitu saja. Untuk berpasangan, tampaknya di sini ada rambu-rambu untuk Anda yang baik-baik saja bertemu dengan benturan dengan seseorang, orang dekat Anda, circle Anda, teman Anda, sahabat Anda, atau bahkan dengan pasangan Anda. Ada miskom, ada ketidaksamaan misi dan visi, jalan yang akan ditempuh, dan serupa lainnya. Ya, menjadi rambu-rambu untuk Anda. Dan mungkinkah di sini untuk bacaan lainnya, beberapa dari Anda memang sudah bersituasi tidak baik-baik saja, seperti itu. Sudah terjadi miskom, sudah terjadi konflik, dan serupa lainnya. Hubungan di sini ada perang panas untuk beberapa Anda. So, mungkinkah menjadi saran bagi beberapa dari Anda jika melakukan komunikasi ini tidak dengan adu kekuatan, adu otot, menunjukkan seseorang menang, aku lebih unggul, aku lebih menang, aku lebih benar daripada kamu. Tetapi jika melakukan komunikasi, carilah solusinya, jalan keluarnya. Semacam itu. Fleksibelkan ego, turunkan ego, dan serupa lainnya. Jaga kewarasan. Entah apakah ini Anda, apakah ini pasangan Anda, entah crosswatcher, entah vice versa. Jadi, intinya adalah lakukan komunikasi di sini bukan untuk melihat atau unggul-unggulan, siapa lebih hebat, siapa lebih nana lainnya, tetapi lakukan untuk mencari jalan keluar. Dan di sini untuk beberapa dari Anda, jika memang sudah cooling down, lakukan cooling down,
ini akan bisa bertemu dengan jalan keluar di mana baik untuk semua pihak. Untuk karir Anda, tampaknya di sini ada beberapa dari Anda yang memiliki karir berkendala. Sepertinya apa yang menjadi sumber masalah membuat Anda berkendala dalam karir Anda akan bisa Anda ketahui, akan bisa terbuka, di mana itu bisa Anda jadikan sebagai bimbingan bagi langkah-langkah Anda untuk mencari jalan keluar, untuk memperbaiki, untuk begini dan begitu. Jadi saat hal itu Anda ketahui, gunakan itu, bukan hanya Anda ketahui sudah selesai. Oh, bukan seperti itu, tetapi gunakan itu. Untuk Anda yang memiliki situasi baik-baik saja, situasi Anda cukup stabil di sini, cukup makmur, cukup aman, walaupun tentu tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Selama Anda tetap berada di atas rel Anda, melakukan hal yang terbaik versi Anda dan serupa lainnya, Anda bisa mengalahkan segala situasi Anda. Bisa lolos dari benturan, bisa menghindari benturan. Jikapun bertemu dengan aral rintangan, Anda bisa melewatinya dengan aman-aman saja. Di sini pula bisa mengatakan kemenangan ada di tangan Anda. Asalkan Anda melakukan yang terbaik versi Anda. Persoalan itu biasa, besar kecil itu biasa, tanpa mengecilkan persoalan Anda. Buat dengan kemampuan Anda, dan lakukan yang terbaik versi Anda, kemenangan jatuh ke tangan Anda. Untuk masalah keuangan, pengendalian pengeluaran sepertinya di sini diperlukan untuk sekalian Anda di 7 hari ke depan. Walaupun mungkin ada beberapa dari Anda berpikir dalam hati Anda, mengatakan dalam diri Anda, aku sudah sengirit-ngiritnya. Tetapi entah kenapa, di sini ada yang masih perlu Anda koreksi dengan pengeluaran Anda. Ya, beberapa dari Anda tampaknya mungkin memang perlu bertengkar dengan diri Anda sendiri, menahan diri Anda sendiri tentang masalah pengeluaran keuangan. Secara pemasukan baik-baik saja, oke-oke saja, ada berkat-berkat dari semesta. But yang menjadi sorotan di sini adalah masalah pengeluaran Anda. Apalagi kah? Beberapa dari Anda atau Anda crosswatcher vice versa, di sini dikatakan sangat keras kepala dan seseorang yang agresif. Atau Anda akan bertemu dengan seseorang yang bertipe seperti itu. Jika bisa menghindar, maka menghindarlah saja. Bukan takut, just untuk apa? Membuang waktu, tenaga, untuk hal yang sia-sia. Orang seperti itu adalah orang yang mau menang sendiri, yang merasa memiliki power di atas semuanya. Merasa keren dan serupa lainnya. Anda perlu mempertahankan diri Anda, menjaga keamanan, kenyamanan diri Anda, harta, benda Anda, apakah seperti itu, hal-hal yang bernilai. Jaga baik-baik hal-hal yang bernilai untuk Anda. Lebih luasnya lagi seperti itu, tidak hanya diri Anda, tetapi orang terkasih Anda, harta benda Anda, jabatan Anda, dan entah apakah lainnya. Dan untuk berikutnya ada seseorang teman
Yang ada jauh di seberang sana sedang memikirkan Anda. Bagaimana kabar Anda dan nana-nana lainnya, atau vice versa kah? Anda yang sedang sangat memikirkan seseorang teman Anda di seberang sana. Sedang apa dia, bagaimana kabarnya, apa yang sedang dilakukannya. Terima diri apa adanya, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kita semua punya cerita, background yang berbeda. Tetap aktif dan berolahraga. Olahragalah. Lupakan masa lalu. Beberapa dari Anda masih terluka atau luka yang belum sembuh dan serupa lainnya. Tutup buku, buka lembaran baru. Cukuplah itu menjadi pelajaran, sejarah. Petik yang bisa Anda petik dan jangan jatuh ke lubang yang sama. Mungkin melupakan memang sulit, tetapi setidaknya tidak selalu mengingat itu, apalagi mengkorek-korek itu. Jangan berhenti untuk belajar. Fokus dengan apa yang menjadi goal Anda atau kerjakan apa-apa yang ada di hadapan Anda. Jangan hilang fokus Anda. Lihat hal-hal kecil atau mengerjakan sesuatu dengan lebih teliti, entah yang mana. Akan banyak hal bisa Anda wujudkan, jadikan, manifestasikan, dan serupa lainnya. Anda ini memiliki kemampuan yang Anda butuhkan untuk mengerjakan apa yang ingin Anda kerjakan. Untuk beberapa dari Anda, kongres atau semoga sekalian Anda sampai pada goal Anda. Atau untuk beberapa dari Anda di sini perlu untuk melebarkan sayap Anda atau untuk memperluas circle lingkaran Anda. Atau beberapa dari Anda perlu untuk membuat rencana yang bersifat jangka panjang. Entah yang mana, jawaban dari semesta. Sementara saya menshuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika Anda membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk Anda. Lihat tanda-tanda dari semesta, peka terhadap kode-kode semesta di mana itu merupakan bimbingan bagi langkah-langkah Anda atau jawaban clear untuk Anda. Atau bisa jadi sebentar lagi Anda akan mendapatkan jawaban atau bimbingan berupa kode-kode dari semesta dengan berbagai bentuk dan sumbernya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca mungkin sekali, berkali-kali mengena di hati Anda, maka itu adalah untuk Anda. Tanggal, bulan tahun kelahiran, tanggal, bulan tahun baik, penjumlahan, kode-kode apakah 63481784786553214014. Ups, terbalik. 809058. Tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, nama panggung, panggilan sayang, MTE, UCW, BBJ, VM, HRQ. Nama bulan. Maret, Mei, Maret, Februari, Mei, Desember, Juni, Juli. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Capricorn, Virgo, Gemini, Libra, Gemini, Virgo, Aries. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Taurus, Leo, Virgo, Scorpio, Cancer, Capricorn, Leo, Taurus.
yang double-double energinya lebih kuat dari yang lainnya atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self, sediakan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Masa lalu tidak bisa dihapus, biarkan tersimpan. Mulai tulis masa depan Anda. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Seorang raja tidak lengkap tanpa seorang ratu. Wow. Dan aku rasa inilah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Sudah tidak akan kembali lagi. Mungkin beberapa waktu ini masih on-off, but tidak untuk kali ini. Tentang hubungan apa dengan siapa? Lakukan sesuatu, lakukan usaha, berusahalah untuk mendapatkan hatinya. Aktiflah, jangan pasif. Dan untuk berikutnya, tampaknya beberapa dari Anda mungkin akan bertemu dengan seseorang yang sefrekuensi dengan Anda. Ataukah di sini seseorang yang berasal dari masa lalu, koneksi past life, pasangan cinta Anda di masa lalu, kehidupan masa lalu maksud saya, bertemu kembali di kehidupan ini. Entahlah yang mana, sefrekuensi atau memang past life Anda, urusan cinta atau di luar cinta. Message from Universe, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu, walau tidak menjadi pilihan Anda. Tetapi mengenal di hati Anda bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Hati-hati dengan apa yang Anda doakan, yang Anda mohonkan. Karena baik buruk itu bisa terjadi. Untuk Anda yang berada di kartu kedua, kendalikan emosi Anda. Bisa jadi di sini untuk beberapa dari Anda, di 7 hari ke depan, emosi Anda akan terpicu, entah oleh apa. Anda yang berada di kartu ketiga, dikatakan Anda sudah melakukannya dengan cukup baik, dengan sangat baik bahkan. Jika ada yang merasa tidak puas atau nana-nana lainnya, itu bukan salah Anda. Itu adalah ketoksitan mereka. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.